Kalau saudara sudah dapat katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya senang untuk lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan judul mujizat terbaik di tengah-tengah krisis COVID-19. Ya, kita sedang ada di satu pandemi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan harus diakui bahwa terjadi krisis, bahkan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia oleh karena COVID yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dalam situasi seperti ini, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa Dia adalah Allah yang masih tetap melakukan mujizat yang terbaik. Amin. 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 Banyak yang tidak percaya. Amin. Amin. Saudara mesti semangat. Amin. Karena saya percaya waktu saudara bersemangat mengaminkan firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Amin. Jadi kata amin itu bukan kata selesai dan silakan duduk kan? Biasanya begitu, kalau ada yang berdoa kemudian amin langsung semua duduk kan? Amin bukan itu. Amin itu artinya ya, pasti. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mengaminkan firman Allah, maka saudara siap untuk mengalami mujizat. Pasti terjadi mujizat dalam hidupmu. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup ini biar saudara usaha yang terbaik. Ya, saudara harus sadar bahwa ada waktu di mana saudara semua yang saudara siapkan yang terbaik itu bisa hilang. Ya, itu diakui. Banyak orang sadar bahwa banyak usaha, banyak bisnis akhirnya tidak bisa berjalan baik. Karena memang keadaan yang terjadi ini menyulitkan kita semua. Bahkan sampai ke gereja, saya bersyukur. Saya khotbah tadi saya khotbah pagi di El Shaddai, El Shaddai jam 7. Ya, lumayan banyak orang. Dan di sini banyak orang. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Karena di tempat lain orang takut beribadah. Ya, saya mendengar ada banyak tempat yang susah, orang takut untuk berkumpul. Ya, tapi saudara luar biasa. Ya, amin. Amin. Kenapa? Karena kita sadar bahwa yang terbaik itu hanya Tuhan. Amin. Yes. Amin. Amin. Karena yang terbaik buat manusia itu ada jangka waktunya. Ya. Itu sebabnya ada istilah saudara-saudara, pernikahan pun itu orang bilang biasa bilang bulan madu, ya kan? Habis kawin itu kan bulan madu.
ya kan? Bulan madu itu katanya 3 bulan, ya, 3 bulan selesai bulan madu. Tapi ada juga, ya, yang disebut dengan tahun madu. Tahun madu itu 3 tahun katanya, ya. Setelah 3 tahun, katanya, setelah 3 tahun, ya, madunya habis, tinggal lebahnya. Ya. Itu sebabnya saling menggigit, ya. Sama dengan Pace Yakob, ya, dia mau yang terbaik dan dia mulai pacaran dengan Mince. Mince juga yakin bahwa Pace Yakob yang terbaik. Jadi dua pacaran ini baku sayang sekali, ya, baku sayang. Kemudian satu waktu mereka menikah dan bahagia. Tapi tahun-tahun sudah mulai lewat, ya. Pace Yakob mulai berusaha untuk kumpul uang. Dia kredit motor, ya. Dia kredit motor. Kemudian mereka dua jalan, ya. Nah, waktu sedang jalan begini, mendadak di depan ada pasir. Jadi karena ada pasir, Pace Yakob rem, kemudian motor jatuh, saudara-saudara. Mince paseret, jadi pacuku semua dia punya kaki, ya. Tapi waktu Pace Yakob bangun, dia cepat-cepat lari ke motor. Karena ini mau kredit, dia angkat dari motor, ya. Mince bertanya, "Hei, Yakob, kita ada sana yang kena pergi ambil itu. Kamu pergi ambil itu motor." Ya, Yakob berteriak, kau lunas, tapi ini motor belum lunas. Ya. Kenapa? Karena sekarang dia lebih cinta motor daripada Mince. Nah, dalam hidup kita harus sadar bahwa apapun yang kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, teristimewa di tengah-tengah COVID ini, saudara harus sadar bahwa dengan kekuatan kita tidak mampu. Kita perlu Tuhan. Benar. Kita perlu Tuhan tolong kita. Baik itu kesehatan, ekonomi, pekerjaan, masa depan. Ada banyak orang yang di PHK dari pekerjaan. Ada banyak tempat kerja yang bosnya sudah tidak mampu bayar. Di dalam situasi seperti ini hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin. Dan kita sedang membaca, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang kisah mujizat pertama yang Yesus buat. Ya, saya percaya bahwa mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus sangat peduli dengan keluarga. Karena ini mujizat pertama. Orang berkata bahwa lembaga pertama yang dibentuk Allah itu bukan partai politik, bukan PDI Perjuangan, bukan Demokrat. Lembaga pertama yang dibentuk itu adalah keluarga. Kenapa? Karena Allah ingin hadir dalam keluarga dan melakukan mujizat. Amin. Dan mujizat bukan sekedar mujizat, tapi mujizat terbaik. Ya, mujizat terbaik. Tetapi kita perlu sadar bahwa bagaimana mujizat itu dapat terjadi. Kita belajar bahwa perkawinan di Kana ini adalah satu perkawinan yang sudah disiapkan, tetapi akhirnya mereka kehabisan anggur. Dan Yesus hadir dan menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kebesarannya untuk membuktikan bahwa Dia yang terbaik. Amin. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mujizat terbaik di tengah krisis COVID-19 adalah Tuhan memakai yang tidak terbaik. Alkitab mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Tahukah saudara bahwa orang Yahudi itu bikin pesta pernikahan itu tidak istilahnya tidak ujuk-ujuk, mendadak kawin, ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang mendadak kawin, ya. Kok mendadak sudah kawin? Ya. Pasti itu ada sesuatu yang jadi tanda tanya besar. Ya. Orang Yahudi itu menyiapkan pernikahan itu, mereka siapkan luar biasa. Saya membaca tafsiran dikatakan orang Yahudi menyiapkan pernikahan itu 7 tahun. Ya. Mereka
waktu pertunangan terjadi, mereka mulai menyiapkan pernikahan itu 7 tahun. Ya, jadi bukan main-main, bukan 1 tahun, 7 tahun mereka mulai siapkan, keluarga besar mulai siapkan. Kalau kita di daerah istilah Indonesia Timur itu juga begitu, mulai kumpul keluarga, mulai kumpul semua, mulai atur. Tapi itu juga tidak sampai 7 tahun biasanya. Tapi ya orang Yahudi itu 7 tahun, karena pernikahan itu dianggap adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting disiapkan, dan itu juga menjadi kebanggaan. Tetapi apa yang terjadi di dalam apa yang kita sebut dengan pernikahan ini, yaitu mereka kehabisan anggur. Bukankah ini sesuatu yang memalukan? Sudah 7 tahun disiapkan, sudah 7 tahun kumpul uang, kumpul segala sesuatu, ya, dan kemudian pada hari hanya habis. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan kalau Dia hadir dalam satu pernikahan, dan kalaupun pernikahan itu seperti apa yang terjadi di perkawinan di Kana, kehabisan anggur, Tuhan dapat melakukan mujizat. Amin. Ya, karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tadi saya bilang Tuhan memiliki cara untuk melakukan mujizat dari sesuatu yang tidak terbaik atau bukan terbaik. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat dalam pernikahan di Kana itu bukan dari satu bahan yang kalau dikatakan mungkin ada bahan tertentu, ya, ada bubuk anggur kemudian dia campur dengan cairan tertentu bisa berubah menjadi anggur. Tidak. Yesus menggunakan air yang, karena itu tradisi Yahudi. Orang di Timur Tengah tidak seperti sekarang kita hidup di kota, mungkin bahkan di desa, yaitu jalanan sudah butas, ya. Dulu itu jalanan kan berdebu, ya, sehingga kalau orang datang di pesta itu mereka pemilik pesta itu menyiapkan air untuk cuci kaki. Jadi 6 tempayan ini adalah air cuci kaki. Kenapa? Karena pestanya bukan duduk di kursi, bukan mengelilingi meja, bukan prasmanan sambil berdiri. Pestanya itu mereka semua lesehan di bawah, duduk di bawah. Nah bayangkan kalau makan kemudian ada yang punya kaki penuh dengan debu, kan bisa masuk di makanan. Ya. Jadi air yang ada ini adalah air yang sederhana. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Sesuatu yang sederhana sekalipun dalam hidup kita Tuhan dapat memakai untuk menyatakan kemuliaan. Amin. Bahkan hidup kita, ya. Saya sambil duduk tadi di situ saya teringat karena saya pernah membaca, ya, satu badan survei, ya, yang cukup terkenal di dunia, namanya Gallup, ya. Tahukah saudara, Gallup ini suka survei, dan waktu dia melakukan survei orang-orang yang sukses di dunia, dia menemukan bahwa 80% orang sukses itu bahkan tidak tamat perguruan tinggi. Jadi kalau saudara hanya tamat SD, SMP, SMA, itu sudah cukup, ya. Saudara dapat berhasil, ya. Karena 80% orang sukses. Bahkan mungkin saudara tahu seperti Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, dia tidak tamat kuliah, saudara, ya. Kemudian saya berharap saya sebut dengan benar, Mark Zuckerberg kalau saya, pendiri Facebook, ya. Dia tidak tamat kuliah, ya. Dia memulai Facebook itu dari waktu dia mulai kuliah dan akhirnya dia berhenti dari seperti kumpulan pertemanan. Dari situ ide membuat Facebook dan akhirnya dia menjadi orang terkaya, ya, orang kaya, ya. Tapi intinya Tuhan dapat memakai kita semua. Amin. Mungkin engkau merasa engkau tidak pandai, engkau tidak pintar, engkau tidak punya banyak talenta, skill, kemampuan. Tapi saya mau katakan, kalau engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan dapat mengubah. Amin. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sepele, Tuhan dapat ubah untuk menjadi berkat bagi kita. Di tengah-tengah COVID ini seringkali kita bilang, wow,
Kalau kita kaya macam orang ini, saya akan berhasil. Saya mau katakan kepada saudara, enggak. Mungkin engkau memiliki sesuatu yang sederhana. Amin. Tapi di dalam tangan Tuhan sesuatu yang sederhana itu dapat melakukan banyak mujizat. Amin. Waktu Musa memimpin atau membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan 10 tulah, membelah laut terberau, mengeluarkan air dari gunung batu, itu hanya dengan tongkat yang sederhana. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, sesuatu yang sederhana di tangan kita dapat mendatangkan mujizat. Mungkin engkau sedang menghadapi masalah ekonomi, engkau hanya bisa membuat kue yang kecil. Lakukan itu dengan iman. Lakukan itu dengan iman. Maka mujizat mulai terjadi. Ya, mujizat pun terjadi dalam hidup saudara. Saya ingat, saya pernah baca satu kisah di mana seorang pengusaha bangkrut. Ya, dan dia bingung, nggak tahu mau berbuat bagaimana. Ya, tapi Tuhan memberikan dia ide. Ya, membuat hiasan. Ya, kecil-kecil, hiasan kecil. Ya. Awalnya dia berpikir, apa yang saya dapatkan dari sini? Tapi dalam kisah hidupnya dia mulai mencoba. Dia mulai lakukan itu. Dan tanpa saudara, hiasan kecilnya itu menjadi booming, bahkan terjual di seluruh dunia. Dan akhirnya dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Pagi ini juga Tuhan bertanya, apa yang ada di tangan? Jangan lihat keluar dulu, ya. Karena apa yang ada di tangan, waktu yang kau serahkan di tangan Tuhan yang luar biasa, mujizat mulai terjadi. Amin. Apa yang ada di tanganmu yang sederhana itu engkau kerjakan dengan tekun, mujizat mulai terjadi. Ya. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia dapat menolong kita, dia dapat campur tangan. Yang penting kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Ya, bahkan mungkin engkau sendiri merasa, wah saya ini kayaknya bukan orang yang, kan ada orang bilang, oh ada orang itu memang orangnya hoki, ya, dia bikin apa saja hoki, ya. Sambil saya bicara, saya punya teman kuliah dulu di Malang, kakak tingkat dari Ambon, namanya hoki. Cuman sayangnya dia tamat sekolah teologi, dia tidak melayani Tuhan. Jadi bagi saya dia tidak hoki. Ya. Mau nama hoki nggak sama. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak akan lihat mujizat. Amin. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Ya. Dengan Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang ajaib. Yang penting kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Ya. Apa pergumulan bagi pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, masa depan? Undang Yesus hadir. Ya. Kalau Dia hadir, Dia akan melakukan mujizat. Tahu saudara bahwa waktu Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, Alkitab mengatakan Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Artinya Yesus belum waktunya bikin mujizat. Tapi ini satu pelajaran. Kalau engkau mengundang Yesus dalam rumah tangga, kalau engkau mengundang Yesus dalam hidup, mungkin kelihatan waktunya belum tiba. Mungkin engkau belum siap, mungkin dalam tanda kutip. Mungkin engkau banyak kekurangan. Tapi saya mau katakan, kalau engkau benar-benar mengundang Yesus, maka Yesus akan membuat mujizat. Karena Yesus tidak mencari orang sempurna. Dia tidak mencari potensi yang luar biasa. Dia hanya mau memakai sesuatu yang sederhana di tangan saudara dan mulai melakukan mujizat. Yang penting engkau mengundang Dia. Saya suka katakan, Yesus atau Allah dapat keluar dari rencana dan waktunya untuk menolong kita. Waktu Dia melihat kita datang kepada Dia, waktu kita datang berserah kepada Dia. Karena itu mari
Ya, berharap kepada Tuhan, berharap kepada Dia, bergantung kepada Dia, karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Dia dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mujizat terbaik di tengah-tengah krisis COVID-19 adalah Allah mau membuat yang terbaik. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi apa yang kita baca, waktu pemimpin pesta itu mengecap anggur itu, meminum anggur itu, dia berkata bahwa biasanya orang menyiapkan atau menghidangkan yang baik sesudah orang puas minum, baru yang kurang baik. Itulah dunia. Ya. Seringkali dengan kerja keras kita siapkan yang terbaik, ya, kita siapkan yang terbaik. Bahkan saya tahu, karena saya juga ada sedikit Chinese-nya, orang Chinese suka berkata kita harus menyiapkan atau kerja keras sehingga kekayaan kita bisa 7 turunan. Ya. Tapi banyak fakta, saya kenal ada orang kaya, saudara-saudara, sangat kaya, bahkan ada yang berkata dia merupakan orang terkaya di Maluku Utara dulu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia meninggal, ya, semua usahanya habis. Ya. Dan saya belum dapat dan mengatakan dia tidak akan sampai 3 generasi itu. Ya, mungkin baru 1 generasi anaknya itu sudah habis. Ya. Nah, kenyataannya kan anaknya harus berusaha. Ya. Dalam pengertian usaha manusia itu terbatas. Amin. Karena kita kan tidak tahu. Sudah tahu apa yang terjadi besok? Tidak tahu. Jangan besok setelah ibadah kita tidak tahu apa yang terjadi. Iya kan? Karena bisa saja sesuatu terjadi. Ya, saya sambil bicara mendengar satu cerita ada seorang pasangan suami istri habis ibadah pulang ke rumah, kelihatan segar, dan sampai di rumah habis makan suaminya tidur, ya, dan istrinya sedang nonton TV. Beberapa menit kemudian dia pergi ke kamar dan lihat suaminya sudah lewat. Tidak ada tanda-tanda. Ya, orang bilang sekarang mati bukan karena tua, mati bukan karena sakit. Ya, artinya saya dan saudara harus sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan yang terbaik. Ya, yang baik. Ya. Nah, saya memperhatikan kata yang dipakai untuk yang baik. Ya, itu di dalam bahasa Yunani itu kalos. Kalos itu bukan saja sesuatu yang baik, ya. Kalos itu adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang terhormat. Tuhan mau menyediakan untuk saya dan saudara sesuatu yang berguna untuk kehidupan ini. Amin. Sesuatu yang berguna untuk masa depan, untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan mau siapkan yang berguna. Amin. Kan ada banyak hal yang baik tapi tidak berguna. Tapi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang berguna. Berguna buat hidup ini maupun berguna buat anak-anak kita. Berguna buat masa sekarang maupun berguna buat masa tua kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita boleh berusaha, ya, kita boleh melakukan yang terbaik, tapi ya Tuhan, hanya Tuhan yang terbaik. Ya, orang berkata bahwa kalau banyak olahraga pasti sehat. Ya, faktanya tidak seperti itu. Ya, beberapa orang yang saya tahu di Maluku Utara hampir tiap hari main bulu tangkis. Dan satu waktu dia main bulu tangkis dan jatuh dan meninggal dunia, pembuluh darahnya pecah, terlalu capek main bulu tangkis. Jadi pikirnya yang olahraga yang terbaik, padahal tidak. Ya. Ada
Artinya saya dan saudara sadar yang terbaik itu hanya datang dari Tuhan. Terbaik buat kesehatan kita bergantung kepada Dia untuk kesehatan saudara. Karena Dia berjanji untuk memberikan kepada kita kesehatan ilahi, bukan sekedar sehat. Karena sekedar sehat itu kan belum tentu sehat kan, kelihatan ya. Tapi kalau kita memiliki kesehatan ilahi, maka sampai tua pun kita sehat. Yes. Amin. Amin. Seringkali kita ikuti falsafah dunia. Contohnya orang tua pergi ke dokter. Oh, ibu sudah tua. Ini penyakit orang tua. Ya, akhirnya kita selalu bilang, ya saya sudah tua, sakit-sakitan. Siapa bilang tua harus sakit-sakitan? Apakah ada ayat bilang tua sakit-sakitan? Enggak. Alkitab mengatakan orang yang ditanam di bait Tuhan sampai masa tua pun mereka gemuk dan segar. Kalau mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka sampai tua pun mereka berbuah. Amin. Amin. Jadi jangan pikir sudah tua pasti sakit-sakitan. Ya. Bahkan ayat buat orang tua adalah kalau engkau Tuhan menggendong. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang rambut putih Tuhan gendong. Amin. Ya. Jadi orang yang sudah rambut putih Tuhan gendong. Ya. Sebenarnya saya rambut putih, saya cek. Karena saya tidak mau bikin repot Tuhan. Ya. Nah, tapi intinya ada banyak janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan berjanji bahwa tidak satu pun tulah yang Tuhan akan timpakan buat mereka. Ya, yang Tuhan sudah timpakan di Mesir. Dan itu Tuhan buktikan. Tuhan beliau kalau sudah membaca Alkitab 40 tahun kasut mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak rusak. 40 tahun loh. Ya. Artinya Tuhan dapat membuat yang terbaik buat kita. Sekalipun itu sederhana. Amin. Yang penting kita taat kepada Dia. Kita bergantung kepada Dia. Kita berharap kepada Dia, maka Dia memberikan yang terbaik. Untuk rumah tangga yang terbaik, untuk pekerjaan yang terbaik, untuk bisnis yang terbaik, untuk masa depan, untuk masa tua yang terbaik. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara yang sudah tua berdoa supaya jangan tua jadi beban buat anak-anak. Benar. Ya. Seringkali konsep yang salah adalah saya sekolahkan anak-anak baik, mereka berhasil supaya mereka tua, mereka tolong saya. Saya mau katakan saudara sedang berharap kepada sesuatu yang mengecewakan. Kenapa? Aku tidak setuju dengan saya, tapi itu akan terjadi. Kenapa? Karena waktu saudara tua, mereka juga sudah punya anak. Mereka juga perlu rumah, mereka perlu kendaraan, mereka perlu anak-anak kuliah, dan saudara perlu apa yang mereka pilih? Mereka mungkin perhatikan saudara, tapi pasti mereka lebih perhatikan anak-anak dan istri. Dan saudara menjadi kecewa. Kenapa? Salah. Saudara harus berharap kepada Tuhan. Ya, saudara harus menaruh pengharapan, memikirkan masa tua saudara, merencanakan. Ya. Kenapa? Ada ungkapan yang baik. 2 suami istri bisa membesarkan 9 anak, tapi 9 anak belum tentu bisa menjaga orang tuanya dengan baik. Dan itu fakta. Ya, itu fakta. Fakta kehidupan. Artinya kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menyiapkan yang terbaik. Hanya Tuhan yang menyiapkan yang terbaik. Lebih repot. Ya, saya mendengar di Halmahera, di Jailolo, ada ibu pendeta. Ya, anak-anaknya sukses, tapi anak-anaknya tidak pernah peduli, tidak pernah kirim uang, kasarnya begitu. Tidak peduli dengan orang tua. Bayangkan. Nah, repotnya nanti kalau orang tua sudah meninggal, baru mereka datang. Mereka beli peti yang paling mahal, mereka bikin acara. Tapi waktu orang tua masih hidup, mengirimkan uang saja.
Ya, itu fakta kehidupan. Nah, saya tadi bicara itu yang terjadi di Jailono itu pendeta pertobatan. Harusnya anak-anaknya bertobat, tapi anak-anaknya seperti itu. Nah, itulah manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi saudara masa tua mau andalkan anak-anak, saudara sedang mendapatkan diri dalam kutukan. Berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Amin. Amin. Dia punya yang terbaik. Dia punya yang terbaik bagi saya dan saudara. Ya, bahkan kata engkau menyediakan aku yang baik sampai sekarang. Kata sekarang itu dalam bahasa asli itu arte itu bukan sekedar sekarang, tapi segera, seketika. Artinya waktu kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mujizat dapat terjadi dalam hidup kita. Ya. Seketika semua Tuhan bisa ubahkan. Ya. Seketika Tuhan mulai buka pintu. Ya. Mendadak sudah akan lihat, wow, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Paulus berkata dia menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, melampaui itu. Jadi jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir. Tuhan besar, Amin. Tuhan dahsyat. Dia mau menyiapkan yang terbaik buat kita. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian yang saya dengar langsung dari seorang pendeta di Surabaya. Pendeta ini melayani di Surabaya, teman saya, teman baik, ya. Dia melayani di Surabaya dan dia melayani di satu perintisan. Jadi dia gembala tapi melayani juga satu perintisan ibadah sore. Nah kemudian saudara, dia datang di sana, anaknya semangat, orangnya semangat, bagus. Ya, dan dia cerita kepada saya, tiap kali dia altar call, waktu itu belum COVID, jadi altar call, selalu ada seorang gadis maju ke depan. Nah dia suka tanya, mau doa apa? Ya. Nah gadis ini minta maaf, ya, dia campuran Ambon dan Madura. Ya, minta maaf kita orang timur kebanyakan kulit gelap, jadi dia Ambon dan Madura. Jadi bayangkan ya, campurannya, dia hitam. Sudah hitam dia gemuk. Jadi tiap kali dia datang ke depan, pendetanya tanya, mau doa apa? Dia selalu ke kepala dalam hadirat, saya mau menikah. Saya mau menikah dengan bule. Ya, jujur teman pendeta saya cerita, tiap kali didoakan, tiap kali teman pendeta tidak percaya dia akan dapat jodoh. Ya, jadi teman pendeta sampai doa sudah seperti ya yang penting dia tahu kita sedang berdoa saja. Tapi tahukah sudah bahwa Allah kita Allah yang besar. Amin. Dia dapat melakukan sesuatu yang bagi kita mustahil, tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Singkat cerita, satu waktu gadis ini pergi ke Bandung, dia di Surabaya. Dia pergi ke Bandung. Dia jalan-jalan di mall. Waktu dia jalan-jalan di mall, di sebelah dari lorong barang-barang, sebenarnya itu semacam aksesoris ya, barang-barang itu, raknya. Tapi di sebelahnya ada seorang yang sedang bertanya kepada orang yang kerja di supermarket itu. Dan waktu bicara, mereka tidak bisa menjawab karena ternyata orang ini orang Belanda, masih muda, dan dia sedang bertanya tentang barang-barang, tapi pakai bahasa Belanda. Nah ini cewek kebetulan dia orang Ambon, bisa bahasa Belanda. Jadi dia datang ke situ dan dia jelaskan. Singkat cerita, setelah jelaskan mereka tukaran nomor. Dan tahukah saudara, ini bukan bule pengangguran, karena juga ada banyak bule pengangguran. Ya, tahukah saudara, bule ini gantengnya seperti Arini Bowo, malah lebih ganteng dari Arini. Ganteng dan bukan pengangguran. Dan ternyata dia anggota parlemen di Belanda. Dan
Dan singkat cerita mereka tukaran nomor, mereka berkomunikasi, dan kemudian beberapa waktu dia melamar gadis ini. Yang gadis yang pendeta sendiri tidak percaya dapat jodoh, ya. Dan teman saya bilang, saya sendiri diundang ke Belanda untuk memberkati. Saya mau katakan kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia sedang menunjukkan kepada kita bahwa dia menyiapkan yang terbaik, ya, yang berguna. Tadi saya bilang kalau itu juga yang terhormat. Tuhan mau supaya kita biasa berkata bahwa Tuhan mau supaya kita terpandang, terhormat dan disegani. Apapun profesi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan akan mengangkat saudara, memberkati saudara, sehingga saudara menjadi terpandang, terhormat dan disegani. Tapi engkau harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat terbaik bagi hidup.